Halo sahabat Habatus, apa kabarnya? Semuanya baik? Oke, kita akan bersama-sama kembali melanjutkan belajar firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 16. Silahkan nanti dibaca di Alkitabnya masing-masing ya. Bu Rika mau tanya nih, pernah nggak ketika kalian bertemu dengan seseorang, nah orang itu mengenali kita, terus kitanya lupa siapa orang itu, atau sebaliknya kita kenal dengan seseorang atau teman lama kita, teman waktu kecil, nah tapi orang itu, aduh kamu siapa ya, lupa gitu ya. Nah sedih ya kalau sampai kita melupakan seseorang atau kita dilupakan oleh seseorang, sedih sekali. Nah manusia itu memang sering lupa ya, lupa, pelupa. Nah, terkadang kita melupakan juga hal-hal yang kecil. Lupa naruh sepatu di mana, lupa naruh mainan di mana, lupa naruh buku di mana, lupa naruh tas di mana, naruh uang di mana, atau naruh kunci di mana. Nah, dititipin kunci mama papa, lupa naruh di mana. Nah, itu manusia ya, sering lupa. Tapi ingat ya, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah melupakan kita, orang-orang yang dikasihinya. Nah, pada waktu itu, di bagian Yesaya pasal 49 ini diceritakan bahwa bangsa Israel merasa khawatir, takut, kalau Tuhan melupakan mereka. Karena kebandelan mereka, karena kejahatan mereka, karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, jadi mereka berpikiran, wah jangan-jangan Tuhan melupakan mereka, jangan-jangan Tuhan meninggalkan mereka. Di ayat yang ke-14 dikatakan ya, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel. Ketika di masa pengasingan mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka berpikiran Tuhan meninggalkan mereka dan melupakan mereka. Nah, Nabi Yesaya meyakinkan kepada mereka bahwa Allah itu tidak pernah melupakan mereka. Allah mengingat mereka. Ya, dapatkah seorang perempuan, ya dikatakan di ayat yang ke-15, melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak kandungnya? Nah, sekalipun dia melupakannya ya, ibu ini melupakan anaknya, melupakan bayinya, meskipun sangat mustahil dilakukan, tapi Tuhan kita, dia akan ingat, dia akan tidak pernah ya, dia tidak pernah melupakan kehidupan kita, umat kesayangannya, umat pilihannya. Ketika kita merasa tertekan mungkin, atau ketika kita kecewa, kita mungkin melakukan dosa ini lagi, diulang lagi terus menerus, sehingga kita malu kepada Tuhan, atau kita merasa diabaikan, tidak dipedulikan oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, oleh saudara kita, atau oleh teman-teman kita disingkirkan oleh teman kita dilupakan oleh teman-teman kita. Nah, ingat, ada seorang yang setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah melupakan kita. Siapa itu? Iya, dia adalah Tuhan kita. Di ayat 16 dikatakan ya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itulah cara Allah untuk menunjukkan betapa dia itu mengenal dan melindungi kita. Dia mengasihi kita sehingga dia melukiskan ya, siapa kita di telapak tangannya, dituliskan. Jadi artinya di sini Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita, sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami pergumulan, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh teman kita, disingkirkan oleh keluarga kita, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan mengingat kehidupan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ingat bahwa saya dan adik-adik semua ditulis ya di telapak tangan Tuhan. Artinya apa? Allah peduli, Allah perhatian, Allah tidak pernah melupakan kita dan tidak mau kehilangan kita. Oleh sebab itu, terus bersemangat di dalam Tuhan.
dalam setiap keadaan kita, karena Allah tidak pernah melupakan kita semua anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sungguh disegarkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan kami, dalam setiap pergumulan kami, ketika kami sendirian, ketika kami ditinggalkan, ketika kami tidak dipedulikan, tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kami. Namun ada Allah, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, ada Tuhan yang tidak pernah melupakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Tuhan, kami terus mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.